Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari gedung Kalteng Post Group, Jalan Cilikriwut kilometer 2,5, dan barengan dengan Yuda kembali lagi di pagi hari ini di hari Kamis 5 Agustus 2021, dan seperti biasa KPFM Talk Show di pagi hari ini tentunya barengan dengan saya Yuda, dan saya Yuda tidak sendirian, ditemenin oleh rekan siar saya yang cukup fenomenal ya di seantero jagat mana? Jagat dunia maya dan dunia tidak raya. nyata. Ini ajaib. Ada Mas Budi. Siap, Budi, Mas Yuda. Selamat pagi Mas Budi. Selamat ya. pagi Mas Dan Yuda, luar di pagi biasa. hari ini kita luar biasa banget, kita kedatangan tamu spesial ya dari Disduk Capil ya, pelayanan di Disduk Capil ya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kita sapa saja langsung Pak Haji Afendi. Selamat pagi Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wabarakatuh. pendengar setia, di pagi hari ini tema kita tentang pelayanan Dukcapil selama PPKM level 4 ini seperti apa, dan kita langsung ngobrol-ngobrol dengan narasumber Kepala Dukcapil Betul. Kota Palangkaraya. Masyarakat ya tentu sangat ingin tahu seperti apa sih pelayanan Dukcapil di masa pandemi ini gitu, Pak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan. Bisa diterangkan. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah saya diundang untuk memberikan salah satu informasi berkaitan dengan pelayanan kami di Dukcapil Kota Palangkaraya selama pemberlakuan PPKM darurat, bahkan kita sudah memasuki PPKM di level 4. Ya. Alhamdulillah kita selalu berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan serta panjang umur, kita bisa melaksanakan aktivitas, khususnya bagaimana saya selaku kepala dinas memberikan yang terbaik untuk masyarakat di segi pelayanan. Betul. Begini, saya perlu menyampaikan informasi kepada warga masyarakat Kota Palangkaraya bagaimana mekanisme ataupun pelayanan untuk masyarakat selama pemberlakuan PPKM yang sudah memasuki level 4. Ya. Kita atur, bahkan saya tidak akan menutup pelayanan kami, tetapi mekanismenya saya atur. Yang awalnya kemarin begitu keluar PPKM darurat, Ya. awalnya kita layani masyarakat hanya 50 orang, Dulunya yaitu 50 orang. ya 50 orang dulunya. 50 orang itu 35 itu khusus untuk menyelesaikan berkas-berkas dokumen-dokumen berkaitan dengan pelayanan kami di Dukcapil. 15 orang itu khusus untuk perekaman KTP yang belum memiliki KTP ataupun yang hilang KTP yang bersangkutan. Nah, dengan memasuknya PPKM level 4, kita kurangin sesuai dengan petunjuk dan perintah pimpinan. Betul. Yang awalnya 50 saya kurangin jadi 30. Jadi 20 khusus untuk penyelesaian admin, Ya. 10 itu khusus untuk perekaman. Betul. Nah, tanpa terkecuali apabila ada yang sifatnya emergency bagi warga masyarakat nih yang mengurus dokumen yang berkaitan dengan Dukcapil, kami siap akan bantu. Oke. Saya langsung yang akan membantu warga masyarakat. Saya tidak mau sampai masyarakat mengeluh. Itu pada prinsipnya. Saya dipercayakan sebagai Kepala Dinas Dukcapil Kota Palangkaraya bagaimana cara saya membahagiakan masyarakat. Nah, mudah-mudahan dengan cepat berakhirnya pandemik ini, saya akan jebol. Saya sudah berkoordinasi dengan beberapa kelurahan, 30 kelurahan, 5 kecamatan. Bagi yang masih belum, warga masyarakat sekota Palangkaraya yang belum mempunyai identitas yang berkaitan dengan dokumen Dukcapil, mudah-mudahan dengan pemberlakuan PPKM ini cepat berakhir, insya Allah saya akan turun ke lapangan lagi melaksanakan jebol sesuai data yang sudah direkap masing-masing kelurahan, 30 kelurahan di Kota Palangkaraya. Nah, program jebol sendiri nanti apakah itu melibatkan dari anggota dari Dukcapil sendiri, itu berapa nanti ke sana? Apalagi saat ini kan otomatis pelayanan di Dukcapil selama PPKM ini kan berkurang, Bang. Apakah jebol ini saat ini sangat intinya diperlukan sama mereka? Seharusnya dilakukan saat ini. Jadi begini, dengan adanya PPKM ini, saya tidak berani sementara turun. Saya tidak berani sementara turun karena tetap mengikuti aturan
pandemi COVID-19. Nah, mudah-mudahan dengan berakhirnya pencabutan PPKM apalagi yang sudah masuk ke level 4, insya Allah kata informasi itu sampai tanggal 17, mudah-mudahan ini COVID khususnya Kota Palangkaraya itu cepat berkurang. Nah, saya akan melihat situasi dan kondisi di lapangan. Kalau nanti sudah bisa berkurang pelan-pelan, saya juga minta izin, minta petunjuk dengan pimpinan apakah saya harus turun lagi ke lapangan untuk menyelesaikan antiminduk kepada warga Kota Palangkaraya. Tetapi harapan saya tetap jalan meskipun saya tidak bisa melakukan jebol secepatnya. Bagi warga masyarakat Kota Palangkaraya, ayo cepat mengurus beberapa dokumen bagi warga masyarakat Kota Palangkaraya yang belum memiliki dokumen berkaitan dengan kami di Dukcapil. Saya akan siap langsung membantu warga masyarakat Kota Palangkaraya. Oke, Bang, ini PPKM level 4 ini sudah diterapkan di Palangkaraya ya kan? Nah, terus jam operasional dari Dukcapil sendiri apakah seperti biasa ataukah dikurangin, Bang? Oh iya, khusus jam pelayanan, saya mempunyai aturan mekanisme. Harapan saya kepada warga masyarakat, umpamanya tadi kan kita batasi untuk pelayanan 30 orang hari ini. Oke. Mereka menyerahkan berkas dokumen apa yang menjadi kebutuhan mereka, itu ditinggal tetapi jangan lupa kontak person. Oke, nomor handphonenya. Jangan lupa ya nomor handphonenya, jadi ditinggal aja. Nanti akan kami proses mengurangi kerumunan. Oke, untuk mengurangi kerumunan iya, itu cara saya. Jadi berkas yang bersangkutan umpamanya sementara ini 30 orang yang saya layani tiap hari, tinggal saja berkas mereka, otomatis kan akan kami proses. Begitu sudah selesai akan kami hubungin yang bersangkutan asal meninggalkan asal dititip kontak person atau nomor HP yang bersangkutan supaya enak kita komunikasi. Nah, untuk jam pelayanan kami hanya cukup setengah hari. Dimulai dari jam 8 sampai jam 12. Sampai jam 12. Setelah itu sudah tidak ada pelayanan lagi ini. Tetapi kalau sifat-sifat emergensi tetap kami bantu. Oke. Yang berkas tadi Pak, terkait meninggalkan berkas tadi, apakah cuma 30 berkas saja yang diterima atau kalau misalnya melebihi itu Pak, gimana Pak? Nah, kalau memang tadi berkasnya banyak gitu masyarakat. Garis bawahi, apabila ada hal-hal yang sifat emergensi, kita meskipun tadi dalam mekanismenya 30 orang, tetapi kalau bagi masyarakat yang sangat-sangat membutuhkan untuk adminduknya itu kita bantu. Contoh emergensi yang dibantu apa nih Pak kira-kira? Salah satu orang tuh sangat membutuhkan bagi anak sekolah. Dia pendaftaran hari ini harus tutup. Dia belum punya KTP, itu segera kita bantu. Segera kita buat KTP yang bersangkutan. Oke. Baik, cukup menarik sekali perbincangan kita di pagi hari ini ya. Dan pendengar setia, buat Anda yang saat ini ingin bertanya-tanya nanti juga boleh ya. Nanti kita akan ada sesi untuk pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan pelayanan di Dukcapil selama PPKM darurat level 4 ini seperti apa. Anda bisa bertanya langsung di 081336697835 dan atau juga di WhatsApp. Kita kembali lagi selepas pariwara berikut ini. Lengkapi data kependudukan Anda untuk pelayanan terintegrasi dari Disdukcapil Kota Palangkaraya, mulai dari menikah, kelahiran, akademisi, pindah, akte kematian, dan peristiwa kependudukan lainnya. Segera laporkan setiap peristiwa penting dan perubahan data identitas Anda ke Disdukcapil Kota Palangkaraya. Masyarakat yang cerdas, masyarakat yang sadar akan administrasi kependudukannya. Layanan pengaduan lapor www.lapor.go.id. SMS, telepon, WhatsApp di 0823 58943300. Email pengaduan disdukcapil@gmail.com. Live chat dukcapil.palangkaraya.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya, Jalan Giobos 11, Insinyur Soekarno, telepon dan fax di 0536 3222 639. Anda butuh keramik yang murah tapi bukan murahan. Datang saja ke toko Istana Keramik, menyediakan granit, keramik lantai dan dinding,
dengan bermacam motif dan ukuran. Tersedia juga panelis dan pin keramik berbagai ukuran. Tunggu apa lagi? Segera datang ke toko Istana Keramik, Jalan Tingang, dekat perempatan Bukit Keminting. Telepon 0811 5200 588. Istana Keramik, keramik murah dan berkualitas. KPFM Playlist. Di sini kamu bisa dengerin lagu-lagu Indonesia full, nggak setengah-setengah. Oke, kembali lagi di KPFM Talk Show tentunya barengan dengan Yuda dan juga rekan saya Budi Prasetyo. Oke, Mas Yuda. Dan narasumber kita di pagi hari ini pendengar setia terkait dengan layanan Dukcapil selama PPKM level 4 di Kota Palangkaraya. Dan buat Anda terkait dengan mempunyai masalah terkait dengan kependudukan, boleh bertanya langsung di line SMS 081336697835 atau juga di WhatsApp-nya ya. Baik, kalau tadi udah kita dengarkan satu lagu yang cukup asik banget, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di KPFM Talk Show pagi hari ini terkait dengan layanan Dukcapil selama PPKM ya. Betul. Oke, Pak, selama PPKM ini ada layanan apa ada syarat-syarat pemohon yang dikurangi atau mungkin malah ditambah Pak kira-kira nih Pak? Kita untuk persyaratan itu sudah baku. Sudah baku. Tidak bisa kita kurangin dan tidak bisa kita tambah. Karena siap. itu sudah ada petunjuk bakunya. Nah ini kan misalnya kayak rame nih Pak, sampai masyarakat rame dibuat meme segala, misalnya kayak gini, mau ngurus mau vaksin harus pakai KTP, ya betul. Mau ternyata pas mau ngurus KTP harus pakai vaksin dulu. Nah itu. Kira sebenarnya gimana nih Pak prosesnya? Apakah memang sekarang ngurus kependudukan itu harus vaksin? Memang awal, mohon maaf warga masyarakat Kota Palangkaraya, memang awal begitu dihimbau kepada seluruh warga Kota Palangkaraya untuk vaksin. Ya. Itu kemarin dianjurkan sesuai perintah pimpinan ke saya, bagi yang mengurus adminduknya kalau bisa dilampirkan surat vaksin. Surat vaksinnya, betul. Tapi dengan PPKM darurat seperti ini kan masyarakat kita kan sangat-sangat membutuhkan dokumen yang memang diperlukan. Jadi kalau kita harus melampirkan surat vaksin itu sangat-sangat sangat riskan atau sangat menyulitkan masyarakat. Karena sangat menyulitkan belum semua masyarakat yang sudah divaksin. Nah itu dia. Jadi saya tetap menerima dokumen-dokumen apa yang dibutuhkan masyarakat kita. Saya tidak akan menghambat mereka. Makanya pada dasarnya tolong digarisbawahi, saya tetap bagaimana cara membahagiakan masyarakat. Satu hal yang sangat penting kepada warga masyarakat, jangan sama sekali mau mengurus adminduk ke Dukcapil jangan melalui calo. Emang maaf, ini masih ada ya Bang? Ya itu pasti ada. Saya ini lagi pelan-pelan menyelidiki. Oke. Karena dampaknya nanti ke saya gitu. Saya kenapa? Saya keras. Ya, betul. Saya keras melakukan apa yang sudah saya sampaikan. Saya melayani masyarakat itu dengan hati. Oke. Dengan rasa tulus dan ikhlas. Betul. Karena apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab di pundak saya, itu adalah amanah. Betul Pak. Sebelum saya dilantik, saya sudah diberi sumpah. Nah hal itu saya akan mempertanggungjawabkan dunia akhirat. Betul itu. Ya. Itu pada dasarnya. Oke. Bagi masyarakat ada kesulitan langsung ketemu saya. Insya Allah saya akan siap bantu. Jadi nggak usah perlu ke calo lagi. Nggak usah. Oke. Perlu yang bersangkutan aja. Kalau susah-susah udah. Saya meskipun saya tidak kenal orang nelpon saya nih. Oke. Saya tetap angkat. Berarti orang butuh saya. Itu pada prinsipnya. Berarti Kadang-kadang orang nelpon nih banyak nih. Dalam satu hari saya nggak kenal nomor telepon orang. Iya Pak. Insya Allah saya bantu. Saya angkat. Saya nggak mau karena mungkin orang butuh. Betul Pak. Butuh saya. Tidak mungkin orang nelpon sembarangan kalau tidak butuh saya. Karena mungkin berkaitan dengan pelayanan kami di Dukcapil. Iya. Itu pada dasarnya. Sebenarnya menarik yang terkait calo tadi disampaikan Bapak tadi kan, karena untuk menghilangkan calo yang ada di calo layanan. ini pasti ada hubungannya dengan orang dalam. Itu nggak bisa dipungkiri kalau menurut saya. Nah itu efeknya nanti akan
ke pimpinan yang Nah. akan terkena Ya. dampaknya Pak ya. Oke. Mhm. Nah mungkin itu Pak yang Nah, makanya saya selalu menghimbau kepada warga masyarakat Kota Palangkaraya. Terkadang ini kadang-kadang kan banyak, ya mohon maaf sebelumnya warga masyarakat Kota Palangkaraya, mungkin warga kita itu kan sibuk, ada keseharian, ada kerja dan lain sebagainya. Nah, saya selalu menganjurkan kepada warga Kota Palangkaraya di saat saya jebol, saya selalu menyampaikan kalau RT mau mengurus punya warganya, tolong direkap kebutuhan warganya tadi. Mungkin masyarakatnya tadi sibuk, ada yang jadi nelayan, petani dan lain sebagainya, tidak sempat, tidak ada waktu mengurus admin ke Dukcapil. Asal saya minta harus ada surat tugas dari lurah. Oke. Nah, rekapan Si apa? RT-nya tuh ya. Ya kalau ketinggalan dari jebol tadi yang kami Oke. lakukan jebol-jebol itu. Mhm. Nah, bisa saya selalu menganjurkan kepada lurah melalui RT boleh bantu masyarakat. Nah, urusan lain itu urusan mereka. Oke. Ya, Ya. yang lain-lain tadi urusan mereka. Mungkin orang minta bantu dengan RT ya tidak untuk ongkos bensin, betul benar juga kan. Ya, ya. Nah, karena kesibukan masyarakat kita kan beda-beda. Nah, asal ada surat tugas dari lurahnya, jadi aman. Itu yang saya selalu menganjurkan kepada Pak Lurah ataupun Pak RT. Jadi kalau warga masyarakat sibuk, pagi-pagi udah jadi nelayan, jadi petani, jadi ya apalah bentuk profesi mereka, kalau memang sibuk gak sempat berurusan ke Dukcapil melewati Pak RT, tolong Pak RT merekap. Asal begitu dia mengurus, membawa rekapan tadi kebutuhan warga masyarakat harus ada membawa surat tugas dari lurah. Dari kelurahan lagi. Jadi saya fasilitasi Mhm. gitu. Untuk memudahkan masyarakat juga Pak itu Pak ya. Ya. Sebenarnya calon ini sebenarnya memudahkan masyarakat. Cuma Nah, kalau yang membebani masyarakat yang saatnya apalagi kalau pandemi. mencekik itu ya Ya, membebani. pasti. Tapi kalau lewat RT tadi nggak mungkin lah Pak RT-nya sama masyarakatnya Oke. ngasih harga kan. Ya. Asal tahu sama Paham-paham aja lah Pak RT-nya butuh bensin juga. Karena ya mungkin kan? Pak RT kan berangkatnya apalagi kalau jauh, Ya. nggak mungkin dia nggak pakai bensin kan. Nah, Iya, itu urusan betul. mereka dengan RT. Makanya saya tadi supaya memberikan kemudahan, jangan sampai kesannya seperti itu tadi, harus ada membawa surat tugas dari lurah. Oke. Itu. Itu harus disertakan tugas dari lurah, terus nanti di sana juga dilayani. Apakah nanti juga antriannya juga sama Jangan. seperti yang itu Kalau juga ada atau mereka bagaimana? membawa surat tugas dari lurah, nggak usah lewat antri. Iya betul. Oke. Bahkan ada disposisi saya segera diproses. Mhm. Karena masyarakat Karena yang di mereka bawah karena mereka banyak. yang sudah lewat antri kan ya memang sudah Cukup. lewat antri, tapi Oke. bagi kekhususan tadi ada di posisi saya tugaskan kepada bidang teknis untuk segera di menyelesaikan. Oke. Pak Afendi, ini kalau melihat di layanan Dukcapil ini selama PPKM, yang paling banyak selama PPKM ini admin Duknya itu apa saja yang paling masyarakat butuhkan? Apakah KTP, KK, atau akta kelahiran, atau perpindahan penduduk, atau seperti apa, atau semuanya berimbang? Berimbang. Mhm. Saya tidak bisa memberikan salah satu yang agak level tinggi untuk penyelesaian admin Duk ini umpamanya di KTP. Nah, KTP tadi kan sudah saya jelaskan, untuk pelayanan saya cukup 30 orang dan khusus untuk perekaman itu dalam satu hari itu hanya 10 orang. 10 hari 10 orang. Itu yang di Satu kantor hari. Satu hari. Dukcapil Pak ya. Kalau yang di pelayanan PTSP itu Pak? Itu sama. Karena kita memecahkan supaya tidak mengurangi Artinya 30 itu khusus yang di Yang di kantor yang Dukcapil Dukcapil khusus ya. di kantor saya. Kalau Yang yang di PTSP Tidak seperti itu juga banyaknya. oh itu sama untuk ya. untuk data ya, kayak ADM apa ya? Dukcapil Mandiri ya, Bang. Apa tuh? ADM. Heeh. Ya, itu anjungan Dukcapil Mandiri. Anjungan Dukcapil Mandiri itu Itu seperti tetap jalan. udah tetap jalan. Tetap jalan. Mhm. Dan Karena itu saya tetap mayoritas. merintahkan anak buah saya yang Oke. sudah diberi tugas di sana. Oke. Oke, untuk anunya itu pendengar setia, kalaupun pendengar setia yang saat ini pengen data-data kependudukannya sudah terekam, pengen lebih baru lagi, boleh nanti di ADM juga bisa, daripada Iya. kantor Dukcapil jauh nih ibaratnya. Kalau semisal di kejauhan di PTSP di Yosudarso, Bang ya. Oke. Baik. Dan saya sampaikan juga ke masyarakat. Mhm. Selama saya tidak ada lagi yang namanya kita membuat surat keterangan suket.
Oke. Tidak ada lagi suket. Tidak diperkenankan lagi kita mengeluarkan suket. Karena stok belangko KTP kita tersedia. Di saat saya ngomong ini, alhamdulillah kurang lebih 7.000 ada belangko KTP kita. Jadi tidak perlu lagi pakai suket kepada warga masyarakat Kota Palangkaraya. Bagi yang hilang, umpamanya kehilangan KTP ini, Pak, bagaimana saya nih? Atau foto saya nih sudah nggak kelihatan, nggak kebaca, wajah saya nggak kelihatan. Insya Allah kalau alat dalam sistem aplikasi kami itu tidak ada gangguan, 5 menit selesai. Oke. Catat Cetak itu ulang. Iya. Rekam ulang, bukan rekam ulang, cetak ulang. Cetak ulang. Dicetak ulang ya pendengar setia. Buat Anda yang punya KTP-nya udah lusuh, rusak, patah, Ya, lusuh. ataupun Ya, patah ya. udah patah sedikit tapi nggak bisa layak lah. kebaca atau nggak layak, boleh nanti cetak ulang, bukan rekam ulang ya, cetak ulang. Jadi nanti tinggal di situ ada belangko untuk mengisi itu, Pak. Nggak langsung. Langsung saja, langsung ke petugas. Di alatnya itu langsung ke petugas. Langsung ke petugas ya. Demikian Demikian. saya langsung yang mengantar petugas untuk cetak ulang itu kurang lebih 5 menit selesai. Oke. Karena tidak ada gangguan dari sistem aplikasi kami. Baik, cukup menarik sekali perbincangan kita di pagi hari ini dan saya masih memberikan Anda untuk bertanya boleh langsung nanti di line SMS dan juga WhatsApp 081336697835. Kita kembali lagi selepas pariwara berikut ini. Kembali lagi barengan dengan Yuda di KPFM Talkshow, tentunya barengan dengan rekan siar saya Budi Prasetyo serta dengan Kepala Disduk Capil Kota Palangkaraya Haji Afendi di pagi hari ini terkait dengan tema kita, yakni layanan Disduk Capil Kota Palangkaraya selama PPKM level 4. Dan buat pendengar setia yang ingin bergabung, bertanya-tanya, boleh kita kasih kesempatan buat Anda di 081336697835. Sambil menunggu Anda bertanya-tanya nanti kita akan bertanya kembali dan mengulang tema kita di pagi hari ini. Betul. Ya, betul. Bang, kalau semisal ini jebol nanti akan dilaksanakan setelah PPKM ini sudah selesai. Lalu prioritas mana nih yang akan dilakukan oleh Dukcapil Kota? Itu di daerah mana ya akan dilakukan jebol atau jemput bola, yakni mendata warga-warga di sana yang belum mendapatkan admin Duknya. Baik, para pemirsa warga Kota Palangkaraya, kita kan selalu kontak dengan 30 kelurahan. Oke. Yang mana nantinya mereka akan merekap sesuai kebutuhan warga. Apabila ada yang terdahulu masuk, rekapan data dari kelurahan ke Dukcapil itu segera kita tindak lanjutin. Oke. Itu Berarti jebol tadi. berarti yang diprioritaskan adalah nanti yang data yang masuk duluan duluan masuk. yang mana, terus yang urgent paling mana itu akan didahulukan Iya. dulu untuk jebolnya. Ya. Ya. Baik, kita akan buka untuk pertanyaan dan di sini ada pertanyaan. Selamat pagi, saya Rudi yang ada di RT Amilono. Saya mau bertanya, apakah selama PPKM ini ada prioritas Pak untuk mengurus kepindahan dari luar daerah karena saya adalah orang yang disabilitas. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya ada tiga lagi nih. Selanjutnya saya Dendi Rahman. Saya mau bertanya Pak, kalau pencetakan KIA apa saja syarat utamanya Pak? Lalu bagaimana cara mendapatkan antrian di Dukcapil? Terima kasih. Terus selanjutnya, selamat pagi Pak Kadis. Saya Dedi. Saya mau bertanya kalau udah menerima, kalau sudah diterima oleh petugas syarat-syarat yang kita ajukan untuk Dukcapil, admin Duknya, dan karena banyaknya masyarakat yang dilayani, lalu bagaimanakah cara kita untuk mengambil berkas kita Pak? Oke, itu Pak. Baik, yang pertama tadi saya jawab pertanyaan pertama. Itu kena disabilitas ya. Iya, Pak. Itu kita prioritaskan. Asal mereka apa yang dibutuhkan dalam kemurusan ke Dukcapil, dokumennya harus lengkap. Oke. Dokumennya harus lengkap. Kalau tadi dia disabilitas, mungkin ada saudara siapa yang bisa membantu. Bila perlu langsung hadap saya. Nah, ketiga pertanyaan tadi bila perlu langsung menghadap saya, nanti akan saya bantu. Nah, sekarang ada yang pindah nih. Oke. Ada yang dari luar daerah. Itu sekarang kita sudah punya sistem. Tidak susah-susah lagi, tidak perlu nunggu-nunggu lagi. Bahkan saya keras kepada anak buah saya, apabila mereka saat melayani masyarakat jangan lagi bertele-tele. Ada salah satu contoh tadi pagi, bapak itu menunjukkan KTP-nya sudah lusuh, rusak, tidak terbaca. Intinya mau dicetak ulang. Ya. Oke. Ada salah satu petugas saya keras. Kalau hal seperti itu kedengaran di telinga saya,
Langsung cetak sekarang. Tidak perlu kita harus nunggu. Karena apa? Masalahnya apa? Hanya cetak ulang. Belangko kita kan sudah tersedia. Belangko banyak. Belangko banyak, tinggal aja. Iya benar. Nggak perlu sampai menyulitkan masyarakat. Saya paling tidak mau sampai menyulit masyarakat. Sepanjang saya dipercayakan sebagai Kepala Dinas Dukcapil. Dan yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi soal bagaimana caranya untuk mengambil berkasnya. Yang masalah membuat KIA. Ini panjang cerita. Saya sudah menyarankan untuk KIA. Kemarin saya membuat surat ke Kepala Dinas Pidanka Kota Palangkaraya. Karena Kepala Dinas Pidanka Kota Palangkaraya itu membawahi dari PAUD, TIKA, SD, SMP Kota Palangkaraya. Jadi Kepala Dinasnya membuat surat menindaklanjuti surat saya untuk Kepala Dinas Pidanka menyurati ke masing-masing kepala sekolah untuk merekap anak didik yang belum memiliki kartu KIA. Oh iya, oke. Nah, Iya, bahkan sekarang ada sudah beberapa yang sudah saya laksanakan, yang sudah saya penuhin. Nah, itu yang selalu saya himbau kepada para sekolah, segera merekap anak didiknya yang belum memiliki KIA. Pihak sekolah ya yang merekap. Dari pihak sekolah, asal mengikuti prosedur, persyaratan-persyaratan yang memang sudah baku persyaratan itu. Bahkan saya juga berkenaan dengan KIA, saya akan bekerja sama dengan beberapa pelaku usaha yang ada di Kota Palangkaraya, khususnya kemarin di Logos, Toko Logos. Toko Logos itu dia menyediakan sarana prasarana alat sekolah. Saya kerjasama dengan pihak pelaku usaha. Secara tidak langsung saya juga akan mempromosikan toko itu. Iya, betul. Bahkan kerjasama dengan kami ada diskon 5-10% apabila anak tadi membawa kartu KIA mau belanja ke tempat kami yang sudah melakukan kerjasama. Keren itu. Keren. Bahkan ada bulan-bulan promo oleh pelaku usaha. Kalau itu secara tidak langsung saya akan mempromosikan usaha mereka. Iya. Kalau ngopi misalnya anak-anak sekolah itu kan bisa tuh. Bisa. Kartu KIA diskon 10%. Iya, sampai ke KFC, kayak apa itu yang di jalan dalam Segundo ya? Iya, dalam Segundo. Dekat apa tuh? Dekat SPBU tuh apa? Rumah makan yang segala makanan luar itu apa tuh? Nah, itu kemarin kita juga ada kerjasama. Oh, ada di situ. Banyak. Intinya merchant di Kota Palangkaraya diajak kerjasama untuk melakukan ini ya. Supaya mereka tuh punya tertib KIA. adminduk. Pak, kalau yang dari yang dia sampaikan tadi kan sudah melalui Dinas Pidanka tadi untuk sekolah-sekolah melakukan perekaman KIA, pendapatan KIA. Mengakomodir kartu. Nah, itu sambutan dari sekolah sendiri seperti apa, Pak? Adakah sudah beberapa sekolah yang sudah mungkin banyak mengajukan ke Dukcapil? Sudah banyak, sudah tetap jalan. Bahkan saya ini untuk melangkah ke sekolah SLTA. Saya juga kerjasama nanti dengan Kepala Dinas Pidanka Provinsi karena mereka yang menaungi tingkat SLTA. Tingkat SLTA, betul. Nah, bagi siswa yang mendekati usia 17 tahun itu segera direkap. Nanti berikut ujian, mereka ingin melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, mungkin ke Pulau Jawa, kalau luar Kalimantan, mereka sudah punya status. Sudah punya KTP. Nah, untuk warga Kota Palangkaraya, saya memberikan informasi. Saya tidak bisa mencetak untuk anak yang belum 1 hari pun belum 17 tahun, saya tidak bisa mencetak. Karena dia tidak bisa masuk di dalam sistem aplikasi kami. Nggak bisa dipaksakan. Nggak bisa. 1 hari saja dia belum 17 tahun. Nggak bisa. Tidak akan bisa tercetak. Nggak bisa tercetak. Itu canggihnya alat kita. Karena belum waktunya belum 17 tahun, intinya belum tidak dapat mendapatkan KTP elektroniknya. Pak, mungkin terkait ini yang menarik tadi, masyarakat juga mungkin perlu tahu, Pak. Misalnya kan ada 5 kecamatan di Kota Palangkaraya. Misalnya kecamatan terjauh anggap aja di daerah Rakumpit sana, beberapa kelurahan kan banyak yang sangat jauh sana. Nah, kependudukan seperti apa sih, Pak? Saya jebol.